orang yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada mereka, yakni kepada perantara tersebut, dan memohon syafaat kepada mereka serta bertawakal kepada mereka, maka dia kafir dengan kesepakatan para ulama. Taib, ini pembatal yang kedua. Pembatal yang kedua ini, ayyuhal ikhwah, sebenarnya masuk pada bagian yang pertama, tapi disebut secara khusus karena ini ya sering terjadi. Banyak orang melakukan kesyirikan dengan alasan tawassul, dengan alasan untuk mencari syafaat, ya, dan lain sebagainya, sehingga mereka ya menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ittakhadhu min dunihim awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, alasan mereka apa? Kami enggak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan mereka dulu sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Kalau antum tanya kepada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala zaman sekarang, alasannya sama. Kita ini banyak dosanya. Ya, kalau kita langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala nanti enggak diterima. Kita butuh kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita datang ke presiden, nggak bisa tuh, siapa kita nggak dikenal. Kita perlu lewat perantaranya, lewat sekretarisnya, lewat orang yang terdekat dengannya. Lihat bagaimana syirik ya menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ya, mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala seperti presiden disamakan dengan raja yang butuh kepada perantara. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dalam ibadah ini, butuh kepada perantara, tidak. Allah sendiri mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Enggak perlu perantara, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siapa yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan perantara dengan alasan syafaat, dengan alasan tawassul, ya, membungkus dengan kata-kata tawassul, dengan kata-kata syafaat, padahal hakikatnya adalah syirik, maka ini termasuk pembatal Islam dengan kesepakatan para ulama. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau, siapa yang menjadikan malaikat atau para nabi sebagai perantara sehingga dia beribadah kepada mereka, ya, sehingga berdoa kepada mereka, menyembelih untuk mereka, maka orang tersebut adalah kafir dengan kesepakatan para ulama. Seperti juga ya, kalau ada orang yang misalkan pada zaman kita sekarang datang ke kuburan, berdoa kepada ahli kubur tersebut, meminta kesembuhan, meminta jabatan, minta anak, minta rizki, ya, dengan alasan bahwa penghuni kubur tersebut adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, merekalah yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita nggak bisa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita butuh kepada ya syafaat mereka, kita butuh kepada perantara mereka, maka ini adalah ya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesepakatan para ulama. Ya, dengan kesepakatan para ulama. Tapi bedakan ikhwan, ini masalah penting supaya kita tidak salah paham. Kalau ada orang ya, kalau ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala,
minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mintanya di kuburan. Mintanya di kuburan dengan alasan bahwa meminta di kuburan tersebut doanya lebih mustajab. Maka ini bukan syirik. Ini bid'ah. Ini perbuatan bid'ah, tapi bukan syirik. Yang dimaksud di sini yaitu apa? Mintanya langsung kepada siapa? Kepada kuburan tersebut atau kepada mayit. Ini yang merupakan pembatal Islam. Tapi kalau ada sebagian orang misalkan mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di kuburan, dia punya keyakinan bahwa kalau doanya di kuburan lebih mustajab, maka ini bukan syirik. Ini perbuatan bid'ah, perbuatan bid'ah, tapi bukan termasuk syirik. Jadi harus dibedakan. Tidak semua orang yang berdoa di kuburan berarti apa? Syirik, tidak. Makanya kita harus hati-hati juga. Sebagian orang terkadang mukul rata. Pokoknya kalau dia berdoa di kuburan berarti apa? Syirik. Enggak benar. Nabi SAW juga dulu pernah mendoakan, berdoa di kuburan, yakni mendoakan mayit. Setelah menguburkan, Nabi mengatakan, inna ahakum yus'al was'alu lahu tasbih. Saudara kalian yang barusan meninggal dunia ini akan ditanya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia diberi ketetapan. Jadi maksudnya tidak semua yang berdoa di kuburan itu termasuk perbuatan syirik. Harus dibedakan. Dia berdoanya kepada siapa? Kalau berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan bahwasanya doa di kuburan itu lebih mustajab, maka ini bid'ah. Tapi kalau dia mintanya kepada kuburan tersebut, dia mintanya kepada mayit atau wali, minta hal-hal yang tidak mungkin diijabahi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala saja, maka ini termasuk perbuatan syirik besar. Syirik besar. Karena para mayit atau kuburan tidak mungkin bisa mengabulkan kesembuhan, tidak mungkin bisa memberikan rizki. Yang bisa memberikan rizki, yang bisa memberikan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.